Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Saputra, NPM 171001050, mata kuliah Etika Profesi Hukum. Kali ini saya akan membahas mengenai etika profesi hukum. Etika profesi adalah paduan atau acuan yang digunakan oleh para penegak hukum dalam menegakkan keadilan yang didasarkan pada bentuk kode etik profesi hukum. Hal ini pula bersamaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas yang ada di dalam kode etik itu sendiri. Nah, kalau menurut Franz Magnus Suseno, etika profesi itu merupakan bagian dari etika sosial. Dia filsafat kritis rasional yang memiliki fungsi, yaitu tugas seorang manusia dalam menjalankan penegakan hukum harus didasarkan pada kewajiban serta tanggung jawab serta berdasarkan pada nilai-nilai moralitas yang tinggi. Lalu mengapa adanya etika profesi hukum? Etika profesi hukum ini diberlakukan untuk dijadikan sebagai paduan pula bagi para penegak hukum untuk menjalankan mekanisme birokrasi, mekanisme organisasi secara teratur. Itu jelas didasarkan pada aturan, norma, serta prinsip-prinsip yang didasarkan pada undang-undang. Lalu yang kedua adalah sebagai sarana kontrol bagi para penegak hukum untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Lalu yang ketiga adalah untuk menghindari intervensi-intervensi tertentu, baik secara etis maupun organisatoris, untuk kembali lagi bahwa para penegak hukum ini hanya bisa diintervensi didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku saja, seperti itu. Nah, kita lihat bahwa hakim dalam menjalankan fungsinya, yaitu dimulai dari penerimaan berkas, pemeriksaan berkas, hingga pada putusan, itu kan pada akhirnya kan harus didasarkan pada prinsip, aturan, dan norma yang didasarkan pula pada kode etik profesi kehakiman itu sendiri. Prinsip kode etik dan pedoman perilaku kehakiman tertuang dan terimplementasikan dalam 10 aturan. Yang pertama adalah berperilaku jujur, yang kedua adalah berperilaku adil, yang ketiga adalah berperilaku arif dan bijaksana, yang keempat adalah mandiri, yang kelima adalah berintegritas tinggi, yang keenam adalah bertanggung jawab, yang ketujuh adalah berdisiplin tinggi, yang kedelapan adalah menjunjung tinggi harga diri, yang kesembilan adalah selalu rendah hati, dan yang terakhir adalah profesionalisme. Ya, kita bisa ambil contoh, salah satunya adalah Hakim Artijo Alkostar. Dia merupakan hakim MA. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dia menerapkan 10 aturan yang tadi saya sampaikan, yang diharapkan untuk semua para hakim ketika menggunakan 10 aturan implementasi atau kode etik profesi hukum kehakiman. Ketika itu dijalankan, maka pemenuhan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan, dan tidak adanya pelanggaran terhadap tindakan-tindakan di luar kode etik itu untuk menjaga marwah hakim agar tetap berdiri tegak. Karena kita harus ketahui bahwa hakim ini kan adalah coraknya undang-undang. Hakim ini adalah tangan kanan Tuhan. Dan mau tidak mau, hakim dituntut untuk profesional, berperilaku adil, dan berperilaku jujur. Ya, bisa dapat kita simpulkan bahwa dari pemaparan yang tadi saya sampaikan, kode etik ini memiliki peranan sentral bagi para penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat. Karena perlu kita ketahui, semua hal yang berkaitan dengan mekanisme birokrasi, mekanisme organisasi, ataupun tingkah laku dari para penegak hukum ini harus diatur dalam kode etik profesionalisme hukum. Nah, apabila misalnya kode etik ini tidak terjalankan dengan baik, maka jangan salah, berbagai tindakan-tindakan korupsi, berbagai tindakan-tindakan inkonstitusional pun dapat dijalankan dengan mudah. Nah, oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama para penegak hukum untuk senantiasa tetap selalu menjaga kode etik perilaku profesionalisme hukum dimanapun berada,
walaupun dalam bertugas ataupun tidak bertugas. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.